ya. Saya Ati Yuliati. Saya Rika Amelia. Saya Alpi Yulianti. Saya Syukur Yakub. Saya Veronisa. Saya Rahmin. Di sini kita akan menjelaskan tentang PPH pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak atau gaji berupa honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek dalam negeri. Penerima penghasilan yang dipotong PPH 21 yaitu 1 pegawai, 2 penerima uang pesangon, 3 tunjangan hari tua, 4 anggota dewan komisaris, 5 mantan pegawai, 6 dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Adapun penghasilan yang dipotong PPH 21 yaitu 1 penghasilan tetap atau gaji, 2 uang pensiun dan pesangon, 3 honorarium dan uang rapat, 4 komisi, fee dan uang saku, 5 tantim dan gratifikasi, 6 jasa produksi dan bonus. Dasar pengenaan pajak PPH pasal 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap. Yang kedua, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanannya lebih dari 4,5 juta. Yang ketiga, ada penerima pensiun berkala. Penghasilan tidak kena pajak per tahun. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak kawin. Yang ketiga, 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semedah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Pemotong pajak, yang pertama ada pemberi kerja, yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, dana pensiun, BPJS tenaga kerja. Dan yang terakhir ada penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor atau hadiah penghargaan dalam bentuk apapun. Ini saya akan memberitahu sedikit cara menghitung atas THR atau PPH atas THR seperti itu ya. Di sini saya ada contoh kasus teman-teman, atau untuk kita reminder terlebih dahulu. Di sini ada perubahan tarif sejak berlakunya tarif Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, yang dimana sebelumnya itu ada lapisan tarifnya hanya sampai 4 lapis saja. Tapi dengan adanya Undang-Undang HPP lapisan yang sekarang ini menjadi 5 lapis, yaitu tentang penghasilan 0 sampai 60 juta tarifnya 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%, kemudian di atas 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%, dan untuk di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar yaitu 30%. Sedangkan untuk di atas 5 miliar ke atas itu tarifnya 35%. Tarif THR pada tahun 2022 ini sudah mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang PPH yang sebelumnya berlaku. Kita langsung saja di sini. Contoh kasusnya adalah Budi. Budi adalah karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta dengan gaji 8 juta per bulan. Ia memiliki 2 anak dan istrinya tidak bekerja. Menjelang hari raya ini, ia mendapatkan THR 1 bulan gaji, yaitu 8 juta. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa pajak atas THR Budi? Yang perlu kita lakukan pertama adalah menghitung pajak atas gajinya si Budi. Di sini gaji bruto sebelumnya 12 dikali 8 juta sama dengan 96 juta. Kemudian biaya jabatannya yaitu 5% dikali gaji bruto tadi. Nah, untuk bruto setahun tadi dapatlah angka 4,8 juta rupiah, 91.200.000 rupiah. Selanjutnya ke PTKP K2 atau penghasilan tidak kena pajak menikah dengan 2 anak, yaitu tarifnya sebesar 67.500.000 rupiah. Dan ini PTKP-nya teman-teman, bisa dilihat dari tabel PTKP-nya. Kemudian penghasilan kena pajak Budi atas gaji setahun yaitu sebesar 23.700.000 rupiah. Sehingga PPH 21 atas gajinya Budi selama setahun adalah 5% dikali 23.700.000 rupiah, yaitu
dengan hasil Rp1.185.000. Oke, baik. Selanjutnya kita menghitung pajak atas penghasilan, gaji, dan THR. Ini digabung seperti itu ya. Gaji setahun Budi selama 12 bulan dikali 8 juta sama dengan 96 juta rupiah. Kemudian THR Budi adalah 8 juta rupiah. Sehingga penghasilan Budi dalam 1 tahun adalah 104 juta rupiah. Biaya jabatan sebesar 5% dikali 104 juta rupiah, dapatlah angka 5.200.000 rupiah. Penghasilan neto Budi selama setahun adalah 98.800.000 rupiah. PTKP-nya sama penghasilan tidak kena pajak menikah dengan 2 anak adalah 67.500.000 rupiah. Ini sebagai pengurang. Kemudian penghasilan kena pajak atau PPh-nya si Budi dalam 1 tahun adalah 31.300.000 rupiah. PPh 21 terutang setahun si Budi 5% dikali 31.300.000 sama dengan 1.565.000. Kemudian kita kurangkan dengan PPh Budi selama setahun dari gaji hingga dapatlah angka 380.000. Sehingga pajak yang dipotong atas THR yang diterima Budi adalah 380.000 dan THR yang diterima Budi adalah sebesar 7.620.000. Nah, itu tadi teman-teman contoh sederhana untuk penghitungan THR dengan status menikah 2 anak. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan berguna untuk kawan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.